Halo guys, apa kabar? Dalam dunia strategi korporat, ada momen-momen penentu di mana sebuah keputusan bisa mengubah persepsi publik terhadap sebuah brand secara drastis. Bagi Microsoft dan divisi Xbox-nya, baru-baru ini tampaknya menjadi momen tersebut. Sebuah keputusan bisnis yang di atas kertas mungkin terlihat logis untuk menaikkan pendapatan, justru memicu kemarahan besar di kalangan komunitas yang selama ini menjadi pendukung paling loyal mereka. Ini bukan sekedar cerita tentang harga yang naik. Ini adalah tentang pecahnya kepercayaan, tentang sebuah layanan yang dulunya dijuluki penawaran terbaik di dunia game. Kini menjadi simbol keserakahan korporat di mata banyak orang. Di video ini kita nggak akan sekedar melaporkan drama. Kita akan bahas strategi di balik kenaikan harga Game Pass sebesar 50%. Data di balik reaksi massal yang sampai membuat website Xbox crash. Apa dampak jangka panjangnya bagi Xbox dan industri game secara keseluruhan? Ayo kita bahas saja. Pertama, kita bahas intinya dulu. Kenaikan harga. Biar jelas, kita lihat langsung datanya. Menurut laporan dari media besar seperti The Verge dan Reuters, Microsoft secara resmi mengubah struktur dan harga Game Pass mulai Oktober 2025. Perubahan ini ngasih dampak ke hampir semua tingkatan langganan. Ini rinciannya, biar kalian bisa lihat sendiri perbandingannya. Game Pass Ultimate, ini yang paling kerasa dampaknya. Harganya melonjak 50%, dari yang tadinya sekitar 17-20 dolar. Sekarang jadi 29,99 per bulan. Gila kan? Kalau dirupiahin ini bisa lebih dari 450.000 sebulan. Cuma buat langganan game. PC Game Pass. Buat para PC gamer, juga ada kenaikan. Dari yang tadinya sekitar 12 dolar, sekarang naik jadi 16,50 per bulan. Tier baru. Xbox juga ngerombak nama-nama tingkatannya. Menurut Windows Central, tier core sekarang jadi esensial. Dan ada tier baru bernama premium. Jadi pertanyaannya, dengan kenaikan harga segila ini, apa yang kita dapat sebagai gantinya? Apa benefitnya sepadan? Nah, disinilah masalahnya dimulai. Menurut pengumuman resmi Xbox, pelanggan Ultimate bakal dapat beberapa tambahan. Yang paling ditonjolkan adalah Fortnite Crew Subscription dan akses ke Ubisoft Plus Classics. Fortnite Crew itu ngasih kita Battle Pass dan V-Bucks setiap bulan. Sementara Ubisoft Plus Classics ngasih kita akses ke beberapa game lama dari Ubisoft. Sekilas kedengarannya lumayan lah ya, tapi bagi sebagian besar gamer, ini sama sekali nggak sepadan dengan lonjakan harga 50%. Banyak yang ngerasa kayak gini, saya nggak main Fortnite, atau saya bisa beli game Ubisoft itu dengan harga murah pas lagi diskon. Jadi, penambahan nilai yang ditawarkan Microsoft ini terasa nggak nyambung dengan apa yang diinginkan mayoritas pelanggan setia mereka. Ini yang jadi pemicu awal dari semua kekacauan yang terjadi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian reaksi, karena disinilah kita bisa lihat seberapa parah sentimen negatif terhadap Xbox saat ini. Di tengah badai kritik ini, akun resmi Xbox malah nge-tweet sesuatu yang mempromosikan lebih banyak rewards, yang oleh Games Radar disebut sebagai tindakan yang tone deaf atau tulinada. Mereka seolah nggak sadar kalau komunitas lagi marah besar karena harga naik. Mereka malah ngomongin rewards. Begitu pengumuman ini keluar, media sosial langsung meledak. Muncul tren di mana para gamer serempak menyuarakan dua kata, cancel now, atau batalkan sekarang. Ini jadi semacam gerakan perlawanan digital. Dan ternyata, rewards itu sendiri ada masalahnya. Dulu, banyak pemain yang memanfaatkan Microsoft Rewards Points buat ditukar jadi langganan Game Pass gratis. Tapi perubahan baru ini, diam-diam menghapus opsi itu. Jadi kenaikan harga ini dibarengi dengan hilangnya salah satu cara terbaik buat dapetin Game Pass secara hemat. Lengkap sudah penderitaan kita, bro. Puncak dari kemarahan ini adalah sebuah kejadian teknis yang jadi bukti nyata seberapa masifnya protes ini. Saking banyaknya orang yang mencoba buat berhenti langganan Game Pass di waktu yang bersamaan. Halaman pembatalan di website resmi Xbox itu crash. Beneran crash karena nggak kuat nampung traffic. Ini bukan cuma gosip, ini fakta yang diliput oleh beberapa media. Notebookcheck.net dan Nintendo Wire ikut memberitakan soal ini. Halaman pembatalan Xbox Game Pass lumpuh setelah kenaikan harga 50%
memicu pembatalan massal. Ini nunjukin kalau kemarahan itu bukan cuma bacotan segelintir orang di Twitter. Ini adalah aksi nyata dari ribuan, mungkin puluhan ribu pelanggan yang merasa dikhianati dan langsung mengambil tindakan. Bahkan kompetitor mereka pun ikut manasin suasana. GameStop nge-tweet $29,99 setiap bulan. Nggak punya apa-apa. Di GameStop, beli sekali, miliki selamanya. Matematikanya nggak susah kan? Ini sih sindiran telak, bro. Ini adalah pukulan telak yang nunjukin kalau Xbox nggak cuma kehilangan kepercayaan pelanggan, tapi juga jadi badutnya industri. Reaksi ini juga datang dari para jurnalis dan tokoh berpengaruh di industri game. Mereka nggak cuma marah, tapi juga bingung dengan strategi Xbox. Ryan McCaffrey dari IGN, salah satu media game terbesar, ngasih sindiran pedas di media sosialnya. Dia bilang, dipersembahkan oleh orang-orang yang sama yang telah membawakanmu Xbox Series X seharga $650 yang usianya sudah 5 tahun dan PC gaming handheld seharga $1.000. Kini hadir Game Pass Ultimate seharga $30 per bulan. Siapa yang semangat? Tanda strip S adalah tanda sarkasme. Harganya naik dari $17 ke $30 hanya dalam 14 bulan. LOL. Ini menyoroti betapa anehnya semua kenaikan harga produk Xbox belakangan ini. Tom Warren dari The Verge juga menambahkan analisisnya. Masih belum ada opsi langganan tahunan untuk Xbox Game Pass Ultimate. Itu artinya biayanya adalah $360 setahun, yang mana lebih mahal daripada harga Xbox Series S, $300 saat pertama kali diluncurkan. Kritik-kritik ini menunjukkan sebuah konsensus. Xbox telah kehilangan arah. Mereka telah menghapus semua keunggulan kompetitif yang mereka miliki. Dulu mereka punya harga konsol yang wajar dan layanan langganan yang murah. Sekarang, keduanya hilang. Kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa Microsoft ngelakuin ini? Dan kenapa sekarang? Kenaikan harga ini bukan sebuah insiden tunggal. Ini adalah bagian dari sebuah pola yang udah kelihatan selama setahun terakhir. Beberapa bulan lalu, waktu Xbox sempat mau ngejual game The Outer Worlds 2 seharga $80. Rencana itu akhirnya dibatalin setelah dapat reaksi keras. Terus, jangan lupa juga soal kenaikan harga konsol Xbox Series X itu sendiri. Jadi kalau kita sambungin semua, ini mengarah ke satu kesimpulan. Microsoft lagi berusaha keras buat memeras keuntungan sebesar-besarnya dari divisi gaming mereka. Dan alasan terbesarnya, kemungkinan besar adalah akuisisi Activision Blizzard. Setelah mengeluarkan dana hampir $70 miliar untuk akuisisi raksasa itu. Tekanan dari para investor untuk melihat laba dari investasi itu pasti sangat besar. Kenaikan harga Game Pass bisa dilihat sebagai jalan pintas termudah untuk mendongkrak angka pendapatan kuartalan dan menenangkan para pemegang saham. Masalahnya, cara yang mereka pakai ini justru menghancurkan pondasi yang bikin Game Pass begitu dicintai. Dulu, Game Pass dipuji sebagai the best deal in gaming, pilihan paling hemat, paling pro konsumen. Kamu bayar biaya langganan yang wajar, dan kamu bisa mainin ratusan game, termasuk game-game baru di hari pertama rilis. Itulah keunggulan kompetitif Xbox. Sekarang, keunggulan itu hilang. Seperti yang disimpulkan banyak media, dengan harga $30 per bulan atau $360 per tahun, Game Pass udah bukan lagi deal terbaik. Ini bahkan menciptakan fenomena yang kita kenal sebagai subscription fatigue atau kelelahan berlangganan. Orang-orang tuh udah membayar untuk Netflix, Spotify, dan layanan lainnya. Ketika budget harus dipotong, langganan game seharga hampir $500,000 per bulan akan jadi yang pertama kali dicoret. Hal ini bikin banyak orang berpikir ulang. Kenapa saya harus bayar segini mahal buat sekadar menyewa game? Padahal saya bisa beli game yang benar-benar saya mau dan memilikinya selamanya. Ini membawa kita pada runtuhnya proposisi nilai Xbox secara keseluruhan. Ini kita bisa sebut sebagai 3 dosa Xbox saat ini. Pertama, harga perangkat kerasnya naik di saat seharusnya turun. Kedua, game-game yang jadi pilar eksklusivitasnya kini dibagikan ke platform saingan seperti PlayStation. Dan ketiga, layanan langganan yang menjadi daya tarik utamanya kini dihargai setara barang mewah.
Ketika ketiga pilar ini goyah secara bersamaan, seluruh ekosistem Xbox menjadi sangat rapuh. Jadi kesimpulannya gimana? Apa yang kita saksikan ini lebih dari sekedar kenaikan harga. Ini adalah momen di mana sebuah perusahaan yang tadinya dipuji karena pro konsumen, sekarang terlihat serakah di mata komunitasnya sendiri. Xbox telah merusak citra dan kepercayaan yang udah mereka bangun bertahun-tahun, hanya dalam satu pengumuman. Tindakan boykot dan pembatalan massal ini adalah sinyal yang sangat kuat dari konsumen. Sinyal bahwa ada batas kesabaran. Gamer sadar kalau dompet mereka adalah satu-satunya cara buat bicara ke perusahaan raksasa seperti Microsoft. Apakah Microsoft bakal mendengar dan mungkin membatalkan keputusan ini? Sejarah nunjukin mereka pernah melakukannya, seperti kasus game $80 itu. Tapi untuk sekarang, kerusakan udah terjadi. Kemana para gamer yang kecewa ini akan pergi? Sebagian mungkin akan lari sepenuhnya ke PC, platform yang paling bebas. Sebagian lagi akan melirik PlayStation 5, yang kini ironisnya terlihat punya nilai jangka panjang yang lebih baik. Ini juga bisa membuka pintu bagi layanan cloud gaming lain seperti Nvidia GeForce Now untuk merebut pelanggan yang merasa dikhianati. Pada akhirnya, ini jadi pengingat buat kita semua. Di era serba digital dan langganan ini, kita nggak benar-benar memiliki game yang kita mainin. Dan saat perusahaan memutuskan buat mengubah aturan mainnya, kita sebagai konsumen seringkali jadi pihak yang paling dirugikan. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Bagaimana menurut kalian guys? Soal kenaikan harga Game Pass ini. Apakah kalian termasuk yang langsung batalin langganan? Atau menurut kalian, benefitnya masih sepadan? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.